Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Perfect Family? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 11 ya. Saat Sang-ho dan Sun-hee sampai di toko cat, Hyun-min mengaku kalau toko itu adalah kantornya. Hyun-min meminta Sang-ho untuk menjaga Sun-hee, dengan alasan Hyun-min ada kerjaan. Hyun-min juga memasukkan mereka ke sebuah ruangan, kemudian menyiapkan jus apel yang sudah diberi obat tidur kepada Sang-ho dan Sun-hee. Sementara itu di kantor kejaksaan, Jin-hyuk menginterogasi salah satu rentenir yang kemarin itu berurusan sama Hyun-min. Nah, saat itulah rentenir membuka kedok Hyun-min, di mana Hyun-min berpura-pura menjadi jaksa. Kembali ke toko cat, Sang-ho dan Sun-hee akhirnya tertidur pulas. Hyun-min kemudian mengambil ponsel Sang-ho. Namun ketika Hyun-min hendak pergi dari toko cat, Jin-hyuk dan para polisi langsung menangkap Hyun-min, serta menggeledah toko cat. Hanya saja, pintu yang masuk ke ruangan Sang-ho dan Sun-hee itu ditutup oleh lemari. Jadi nggak kelihatan gitu loh, kalau ada ruangan lain di dalam toko cat tersebut. Sehingga Jin-hyuk dan tim tidak dapat menemukan Sang-ho dan Sun-hee di toko cat. Ketika Hyun-min diinterogasi polisi, Hyun-min malahan nantangin Jin-hyuk dengan mengancam akan keselamatan nyawa Sang-ho. Mendengar hal ini, Jin-hyuk langsung kepancing emosi dan memukul Hyun-min. Tapi si Hyun-min masih aja nggak mau bilang di mana Sang-ho berada loh. Kembali ke toko cat, Sang-ho akhirnya bangun nih sahabat nonton. Dan ketika Sang-ho ingin menyalakan lampu di ruangan itu, terjadilah konslet di toko cat. Para polisi kemudian memberitahu Jin-hyuk kalau menurut pelacakan ponsel, lokasi terakhir kali ponsel Sang-ho aktif tuh di toko cat. Jin-hyuk lalu mulai mengingat lagi tata ruang toko cat dan menyadari kalau sebuah lemari menghalangi pintu masuk ke ruangan lain. Maka bergegaslah Jin-hyuk beserta polisi dan Unju kembali ke toko cat tersebut. Tapi sayang sekali, saat Sun-hee sudah sadar, toko cat tuh udah kebakaran akibat konslet tadi. Tentu hal ini membuat Sun-hee ketakutan. Sang-ho lalu memecahkan jendela kaca kecil di ruangan itu dan meloloskan Sun-hee lewat jendela kaca kecil itu keluar toko cat. Sedangkan Sang-ho sendiri berniat untuk berlari keluar. Namun api menyambar begitu cepat, sehingga Sang-ho nggak selamat dari kebakaran itu sahabat nonton. Dan saat kedua orang tua Sang-ho dan para tim datang, toko cat sudah terbakar habis. Tim medis hanya menemukan Sun-hee yang pingsan, yang selamat dari kebakaran itu. Ternyata begitulah ceritanya sahabat nonton. Setelah kejadian brutal ini, dan setelah beberapa waktu berlalu, Unju dan Jin-hyuk mencari keberadaan Sun-hee, dan mendapati kalau Sun-hee ada di sebuah panti asuhan. Itu karena Hyun-min di penjara, dan nenek Sun-hee sudah meninggal. Saat melihat Sun-hee, Unju jadi teringat dengan Sang-ho, karena waktu yang mereka habiskan bersama. Kemudian, Unju sering diam-diam pergi ke panti asuhan, hanya untuk melihat Sun-hee. Nah, ketika itulah Unju bertemu dengan Suyeon kecil. Unju meminta agar Suyeon menjadi teman Sun-hee. Tentu Suyeon pun melakukannya. Dan itulah awal mula di mana Suyeon dan Sun-hee berteman ternyata ya. Kemudian suatu hari, Jin-hyuk dan Unju ke panti asuhan untuk mengadopsi Sun-hee. Dari percakapan mereka, kita mengetahui kalau saat itu Jin-hyuk sudah keluar dari pekerjaannya sebagai jaksa. Bahkan sudah mengubah namanya. Alasan Unju mau mengadopsi Sun-hee adalah karena Sun-hee adalah nyawa yang diselamatkan oleh Sang-ho sebelum Sang-ho meninggal. Jadi inilah alasannya kenapa mereka mau mengadopsi Sun-hee sahabat nonton. Kembali ke saat ini, ketika Hyun-min dan Jin-hyuk jatuh ke laut, seluruh tim polisi mendatangi tempat Sun-hee berada. Begitu juga dengan Unju. Tim polisi kemudian menemukan Suyeon di sebuah lemari. Kita pun melihat Jin-hyuk selamat nih sahabat nonton. Tapi Hyun-min ternyata belum ditemukan. Adegan lalu berlari ke beberapa waktu kemudian, di mana Sun-hee menemui Hyun-woo. Hyun-woo sekarang sudah sembuh dari luka tusuknya. Dan dari percakapan mereka, kita mengetahui kalau Jin-hyuk dan Unju sedang diselidiki oleh kejaksaan setiap hari atas kejadian gila ini. Sebelum mereka berpisah, Sun-hee mengatakan terima kasih kepada Hyun-woo karena selama ini telah membantunya. Mendengar Sun-hee ngomong begitu, Hyun-woo menjadi merasa aneh. Namun Sun-hee pergi meninggalkan Hyun-woo begitu aja. Sun-hee lalu pulang ke rumahnya yang sudah habis terbakar. Sun-hee kemudian membersihkan rumah tersebut dan memasak beberapa hidangan. Gak beberapa lama kemudian, Jin-hyuk dan Unju pun mendatangi rumah itu. Mereka terkejut karena melihat Sun-hee sudah memasak, bahkan menyiapkan kue ulang tahun untuk Sang-ho. Karena hari itu bertepatan dengan ulang tahun Sang-ho, Sun-hee kemudian mengatakan kalau dirinya ingin memasak jamuan untuk Sang-ho. Terlebih lagi setelah Sun-hee mengetahui kalau Sang-ho meninggal setelah menyelamatkan dirinya. Dan di sana, Sun-hee meminta maaf kepada Unju dan Jin-hyuk atas perilaku bejat ayah kandungnya. Sun-hee mengaku kalau udah tahu seluruh kebenaran ceritanya dari Hyun-min. Walaupun mungkin beberapa cerita Hyun-min pasti ada aja bohongnya. Mereka pun akhirnya makan bersama. Sementara itu, Hyun-woo terus-menerus merenungkan perpisahannya tadi dengan Sun-hee.
dan segera menelpon detektif Shin karena Hyunwoo merasa firasat buruk gitu. Dan bener dong, Jin-hyuk dan Unju pingsan sahabat nonton setelah mereka makan masakan dari Sunhee. Dan Hyumin ternyata juga ada di sana. Ternyata, Hyumin menyuruh Sunhee untuk memasukkan obat tidur ke dalam makanan mereka. Ya ampun, mau ngapain lagi sih si Hyumin ini? Bejat kok nggak ada endingnya ya? Yang harusnya dendam itu siapa sih? Kok Hyumin yang kayak dendam kesumat begini ya? Saksikan kelanjutan episode terakhir besok ya sahabat nonton. Sampai jumpa.